Ya pemirsa, sampai juga saya nyampe ke depan KUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik. Kayak gimana saya wawancara saya sama orang-orang di dalam, kemudian juga sambil melihat-lihat situasi dan kondisinya di sana. Yuk ikuti perjalanan. Assalamualaikum. Gimana nih Pak, jalan programnya tahun ini? Tahun ini program sesuai yang telah direncanakan. Kita berupaya untuk direalisasikan banyak program, banyak rencana yang kita susun. Salah satunya adalah kegiatan syukuran laut. Nah, syukuran laut sudah jauh hari kita rencanakan. Kenapa harus direncanakan dari awal? Karena kita ingin penyelenggaraan syukuran laut itu sukses acara dan sukses juga dana. Nah, sehingga ini perlu perencanaan yang matang, dan di tahun ini alhamdulillah rencana matang, kegiatan pun berjalan dengan lancar. Nah itu Pak, sesuai dengan doa Bapak tahun kemarin waktu saya datang ke sini, nggak hujan di Pak ya? Ya, karena memang kita merubah sistem. Betul. Supaya kita bisa leluasa memilih waktu di mana musim hujan itu belum tiba. Iya. Nah, hal itu tentu harus diimbangi dengan merubah sistem yang lain yang bisa mendukung supaya pada saat kita memilih waktu dengan leluasa, bulan kapan, tanggal berapa, pada saat belum waktunya musim hujan tiba. Nah, ini baru di tahun ini, sejak KUD berdiri, ya, baru tahun ini kita merubah satu sistem, dan alhamdulillah kita dikategorikan sesuai dengan keinginan kita, bahwa dengan perencanaan yang matang, akhirnya alhamdulillah sukses acara, sukses pendanaan, sukses acaranya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan yang sifatnya alami. Musim hujan, pengunjung luar biasa membludaknya, ribuan, padat sekali. Kemudian ini Pak, ini kan 1 Oktober Pak, ada sangkut paut nggak sih Pak dengan Hari Kesaktian Pancasila nih Pak? Bapak penyelenggaranya kok bisa kayak sengaja atau gimana tuh Pak di 1 Oktober? Sebenarnya itu secara kebetulan saja Pak. Iya. Karena hitungan kita bagaimana menyelenggarakan syukuran laut itu pada posisi nelayan itu tidak melaut. Iya. Pada saat ada di darat, sehingga bisa berpartisipasi dalam kegiatan syukuran ini. Nah, pada saat kapan itu? Pada saat posisi terang bulan. Tuh. Karena pada terang bulan ada sebagian nelayan dengan alat tangkap kursin, itu kalau dipaksakan berangkat melaut dengan kondisi cuaca yang terang benderang, maka akan kesulitan mencari ikan. Berarti hasilnya nggak maksimal aja ya? Hasilnya nggak maksimal. Karena apa? Ikan sensitif terhadap cahaya. Nah, ketika terang bulan menerangi lautan, nah sehingga ruaya ikan atau migrasi ikan itu sulit untuk berkumpul dalam satu titik. Itu.
Kebetulan terang bulannya itu pas jatuh di sekitar tanggal 1 Oktober. Nah, jadi sekalian acara syukuran laut sambil memperingati hari kesaktian Pancasila. Ini dari kemarin tuh untuk sampai puncak acara ini rancangan acaranya apa aja sih? Ada acara pendukung dan juga ada acara pokok. Acara pendukungnya itu diawali dengan turnamen sepak bola yang dimulai dari tanggal 14 sampai dengan hari ini tanggal 1 Oktober itu adalah final. September ya? Dari 14 September. Hari ini final. Nah, kemudian ada ini apa? Untuk anak-anak muda ya ada audisi band gitu, itu 3 hari. Terus kemudian ada juga gema sholawat dan baritan yang dilaksanakan kemarin tanggal 30 sore ya setelah asar. Itu kita sekalian itu setelah doa bersama sholawatan kemudian baritan diakhiri dengan pembagian santunan kepada fakir miskin jompo nelayan sebanyak 168 orang. Ya, itu berupa sembako dan uang. Itu yang dengar kabar juga katanya ada apa sih program air bersih kan? Ya, jadi selama ini saya mengkritisi ya terhadap kondisi bangsa kita. Bangsa kita dibuai ya oleh kalimat-kalimat yang memang tidak salah tetapi ironis. Contoh saja ya dalam lagu Indonesia Raya ya, kalimat pertama adalah Indonesia tanah air kan itu. Nggak tahulah tumpah darah mah, ini mah tanah airku ya. Nah, sehingga saya mengungkapkan keinginan aspirasi rakyat dengan pikiran yang terbalik agar orang itu mengikuti pola pikir saya. Karena kalau kita mengikuti pola pikir pemerintah ya, ini sulit, mereka nggak noleh. Tapi bagaimana saya mengarahkan pola pikir saya supaya mereka terkejut. Nah, terbitlah kalimat saya nelayan adalah warga negara Indonesia, tapi Indonesia bukan tanah air. Karena apa? Saya mengatakan demikian dasarnya. Ada banyak masyarakat yang sulit mengakses air. Ada juga harus beli. Apakah masih layak dikatakan airku? Pada saat kita kesulitan air, air harus beli. Kan begitu? Ada berapa banyak orang yang tidak punya tanah, digusur. Dan haruskah kita bangga Indonesia tanah airku, sementara kita tidak punya tanah. Tanah masih dikuasai oleh pemerintah dengan segala aturannya. Kemudian iya, makanya saya bukan munafik ya, memang saya warga negara Indonesia. Harusnya berpikir, loh kok begitu ya? Ternyata masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak punya kepemilikan tanah di negerinya sendiri. Mikiran gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai upaya kita menghadirkan satu demi satu apa yang menjadi kegelisahan saya. Nah, di tahun ini kita meluncurkan program air bersih untuk nelayan. Dan itu telah dicoba, airnya bukan saja bagus, tapi memang rasanya layak untuk diminum. Dan nelayan sangat gembira sekali. Baru kali ini Pak saya merasakan air seperti ini di sini. Nah, berarti Indonesia airku. Ya, tinggal tanahnya. Nah, seperti itu. Ini kalau air, alhamdulillah kita dipercaya bekerja sama dengan Bank Indonesia. CSR-nya dari Bank Indonesia. Berapa meter? Itu kurang lebih sekitar 130 atau 150 meter kedalaman. Lumayan ya? Iya, kalau nggak salah itu 27 pipa kali 6 meter lah. Ya. Dan alhamdulillah kita menemukan sumber atau titik sumber air yang tepat. Walaupun di daerah pantai, tapi airnya jernih, layak untuk dikonsumsi.
Nah, tinggal berarti satu lagi tuh PR ya. Ya, Tanah air tuh. biar kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, gitu Pak. Itu targetnya di mana Pak? Rencana nih? Ada. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan, ya, tinggal niat baiknya pemerintah. Apakah rakyat mau diberikan kedaulatan, ya, diberikan kemerdekaan, atau memang tidak? Karena ini urusannya dengan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Agraria, apabila tanah itu sudah ditempati kurang lebih selama 25 tahun, maka kepemilikannya bisa diserahkan kepada masyarakat. Kalau boleh saya bicara, sebelum Indonesia lahir, tanah ini sudah ada dan ditempati oleh rakyat. Itu udah punya rakyat ya Pak ya? Nah, seperti itu. Yang lain Pak, ada Pak yang lain? Mungkin cita-cita, keinginan yang lain? Ya, kalau cita-cita sih kami ingin melalui nelayan, ya kita bantulah program pemerintah dengan kedaulatan pangannya, dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tapi beri kami keleluasaan gerak, ya, masyarakat untuk membantu apa yang menjadi cita-cita dan keinginan pemerintah. Kami siap bantu, tapi tolong ya, kami rakyat jangan terlalu dibebani oleh kepentingan pemerintah yang memberatkan masyarakat. Biar kami menjadi mandiri, biar kami menjadi dewasa dan bertanggung jawab sebagai rakyat Indonesia. Oke, itu aja mungkin Pak. Atau mungkin masih ada curahan hati yang masih ya kira-kira. Kalau kita berbicara curahan hati, ya saya menyentillah sedikit ya tentang suasana di 2024. Ya. Saya berpikir ekstrim. Ya. Tapi saya demi menyelamatkan Pancasila. Ya. Saya berpikiran ekstrim. Dari ketiga calon yang diusung, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Anies. Ketiga calon itu tidak sesuai dengan Pancasila. Itu. Kenapa? Ada dasarnya. Kenapa saya bilang begitu? Ingat loh, di dalam Pancasila sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh Ganjar, bukan dipimpin oleh Prabowo, bukan dipimpin oleh Anies. Di dalam Pancasila dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Betul. Mau Prabowo silahkan, mau Ganjar silahkan, mau Jokowi silahkan, tapi ingat, hikmah. Yang bijaksana, yang memutuskan segala sesuatu perkara dengan masyarakat itu dengan musyawarah. Indah negeri ini kalau begitu Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa. Kayaknya enak banget ya Pak ya kalau seandainya seperti itu ya. Itu mungkin Pak curahan hatinya itu ya. Oke Pak, makasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, ini acara ruang laut yang keberapa nih Pak? 56. 56. Ya. Oh, ini terus pesan-pesannya apa nih Pak? Ya khususnya ini buat sajen-sajen dari adat dari orang tua dulu ini Pak. Ya, oh, adat ini. Jadi tiap tahun harus ruatan buang sajen. Ya tujuannya mah nggak ada lagi Pak. Biar selamat, betul. minta barokah gitu. Adat orang tua dulu Pak. Berdiri kaude itu dikasih adat. Ya betul. Nah, apa terus luatan laut tujuannya emang lempar sajen-sajen tiap tahun tuh buang kepala buat di laut itu sajennya. Ini nanti
pakai kapal ini ya Pak ya? Ya kapal yang biru ini. Yang biru ya. nanti di kalau dinaikin. Ya Oh. ini sajen-sajennya sama kapal-kapalnya, dondangannya di kapal ya. nanti dilempar. Ya nanti dongdang. diarak digiring sama Ya, orang-orang nelayan tuh. Ya, Ya digiring tuh. Nah nanti diputer 3 kali. Oh 3 kali. Ya putaran. diputer. Oh di laut tuh nanti Ya diputer dulu jalan. Lah udah 3 kali udah siap. Nah di samping semua orangnya yang mau ngelempar ini. Iya. Nah itu yang raya bebas. Oh, Ada iya, orang Cilamaya, ada orang Ciasem. Oh, Tuh, gitu ya. iya. Oh, jadi dari semuanya ada ya? Ada ya. Ya namanya ini bancakan sih Pak. Oh, bancakan. Iya, bancakan ruat laut. Iya. Berarti emang peristiwanya terjadinya setahun sekali ya Pak ya? Ya setahun sekali harus itu dari ya perlunya mah nggak ada lagi Ya, 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 ya. selamat, minta selamat. Betul. Hasil usaha kita di laut gitu. Ya selamat semuanya. Minta nggak ada halangan itu. Maka bikin kapalan dikasih juru kunci. Oh. Yang di pesarian Babuyut Perahu tuh itu juru kuncinya ya. Kuncinya. Iya, Iya. itu kan orang tua dulu dari tahu Iya, doa-doanya Betul, pentingnya betul, mah betul, ya. Ini dengan abah siapa namanya Pak? Pak Iwan Kodok Oh, orang sini. Pak Iwan Aslinya Kodok. mah Pak Iwan, orang sini cuma kapalnya 3, gambarnya kodok semua. Sampai di Bandung, di Iya, iya, Subang, manggilnya Pak Kodok, Oh, Pak Pak Kodok, Kodok. Mang Kodok, iya. Tapi saya Aslinya. manggilnya abah kodok aja ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah umum, ya. Ya udah makasih banyak nih Pak ya. Ya. Ya udah terima kasih Ya. pemirsa. Ya. Singkat saya dengan Abah Kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di Aula Gedung KUD Mina Fajar Sidik. Di samping saya sudah ada Kapolsek baru bisa ya. Karena 9 bulan ya, karena tahun kemarin beliau belum ketemu sama saya. Ini dengan Pak Andri ya, Pak. Pak, ini kan ada ruang Pak. Itu pesan-pesannya apa? Alhamdulillah, ruang laut itu merupakan wujud syukur dan para nelayan yang budaya dengan agama disatukan, sehingga terjadilah keharmonisan antara agama dengan budaya, perpaduan rasa syukur oleh masyarakat atau nelayan-nelayan di Kecamatan Belanakan. Kemudian satu lagi nih, suasana
alhamdulillah kebetulan dari pihak kita sudah diturunkan dari Polres juga, itu dari Dalmas dan Intel, termasuk dari kesatuan samping juga dari Damramil, terus Pol AL dan elemen-elemen dari FKPM juga ada. Ya. Itu aja nih Pak. Makasih banyak nih Pak. Itu minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kantor Airut ya Pak ya. Pos TNI AL. Di mana saya sekarang bersama Pak Camat. Pak apa sih saya lupa namanya Pak? Purwani. Pak Purwani. Kemudian sama Pak Agus Supriyadi. Pak Agus sebagai Koramil ya Pak ya. Ramil. Dan Ramil. Kecamatan Belanakan sama Pak Barudin sebagai Kompos TNI Angkatan Laut. Nah, saya mau nanya-nanya nih sama beliau bertiga nih Pak. Pertama saya mau tanya Pak Camat dulu nih Pak Camat. Kebetulan ini ada ruat laut tahun 2023 ini kebetulan tanggal 1 Oktober Pak. Nah, saya tadi juga mendengar pidato Pak Camat tuh Pak. Itu apa sih Pak kesan-pesan Bapak ini tentang dengan ruat laut dari tanggal 1 Oktober itu? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami Forkompimcam ya, atau Muspika Kecamatan Belanakan. Kebetulan pada hari ini kita melaksanakan kegiatan syukuran, syukuran ruat laut sebagai ejawantah dari rasa syukur, rasa terima kasih dari para nelayan di wilayah Kecamatan Belanakan ini, khususnya di sekitar KUD Mina Pajar Sidik, melaksanakan kegiatan syukuran ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Karena ini sudah menjadi budaya setempat, khususnya di Pantura, Subang ini, Kabupaten Subang, dalam bentuk berbagi kegiatan, ada olahraga, kesenian, termasuk juga ada santunan anak yatim dan hitangan masal. Ini merupakan salah satu bentuk terima kasih para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ya minimal dalam 1 tahun ini mereka diberi kelancaran, diberi limpahan rezeki lah, bisa mencari nafkah di laut. Ikannya kan gratis, betul. Lautnya tidak nyewa lah. Jadi bentuk rasa terima kasih ini dalam bentuk syukuran laut. Jadi saya katakan kebetulan juga hari ini pas dengan peristiwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kami kolaborasikan dengan peristiwa ini, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tetap mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk kita ini jadi memperingati lah dulu ya, untuk mengingatkan kita dulu para pahlawan itu kan mempertahankan Pancasila ini kan dengan darah dan air mata ya, pengorbanan dari para pahlawan dan air mata Nah, kita kolaborasikan dengan kegiatan syukuran laut ini dengan nuansa religius tadi, nuansa agamis kita padukan, sehingga kegiatan di sekitar TPI Mina Pajar Sidik Kecamatan Belanakan ini tidak menyalahi aturan-aturan baik dari aturan negara maupun nilai-nilai agama. Jadi para alim ulama, saya bilang ya hal-hal seperti ini, budaya ini harus kita dekati biar tidak kegiatan budaya masyarakat tetap berjalan, tapi nilai agama juga ada di dalamnya. Jadi ini ungkapan rasa syukur, kita niatkan sodakoh, niatkan sodakoh ke laut dan sebagainya. Apalagi ada sunatan masal, santunan anak yatim dari berbagai desa tadi. Ini jadi sebagai ungkapan kita lah rasa syukur, dan alhamdulillah di KUD Mina Pajar Sidik ini bisa melaksanakan ini kan. Ini merupakan salah satu
dikomunikasikan. Iya. Jadi tidak semua TPI KUD itu bisa melaksanakan syukuran. Betul. Kalau yang sudah bisa melaksanakan syukuran seperti TPI Mina Pajar ini berarti pengelolaan koperasinya jalan, ini bagus. Ini biayanya besar. Betul. Hampir 600 juta lebih. Dan itu dari gotong royong, swadaya. Tidak ada bantuan dari pemerintah maksudnya untuk kegiatan khusus ini. Nah, adapun dari pemerintah kita juga ya mengucapkan terima kasih lah, perhatiannya banyak, bantuan dan sebagainya banyak turun ke wilayah Kecamatan Belanakan termasuk ke TPI Mina Pajar Sidik ini. Nah itu kami atas bimbingan, arahan dan bantuan dari instansi vertikal maupun pemerintah termasuk dari pemerintah daerah Kabupaten Subang cukup besar. Karena ini merupakan potensi yang juga cukup besar ini, yang menghasilkan PAD ini TPI untuk kas daerah ke Kabupaten Subang ini cukup lumayan besar Pak. Dalam 1 tahun itu ratusan juta. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan peristiwa, dengan kegiatan syukuran laut ini tetap memelihara kekompakan warga masyarakat. Dari sisi ekonomi kan UMKM banyak di sini kan, ya menguntungkan masyarakat sekitar lah, parkir dan sebagainya. Juga silaturahmi yang penting itu antar pengurus dengan para anggota, para nelayan, juga dengan para pejabat ataupun instansi terkait lah vertikal. Jadi silaturahmi terjamin dengan adanya kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan KUD Mina Pajar Sidik ini juga masih tetap bisa melaksanakan kegiatan serupa dan dicontoh oleh KUD yang lain. Mungkin itu. Terima kasih banyak nih Pak Camat. Ini sama Pak Agus nih Pak. Pak Agus, satu contoh yang saya pengen saya tanyakan sama Pak Agus nih tentang ini kan peninggalan ya Pak ya, budaya sangkut paut dengan agama. Nah, kalau menurut Pak Agus ini gimana? Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat sendiri, ini merupakan wujud syukur daripada nelayan, khususnya Pak, tentang limpahan ikan yang begitu banyak untuk para nelayan. Ini merupakan rasa syukur dari para nelayan. Ya, diadakanlah pesta laut atau ruat laut ini. Ya, kebetulan pada saat ini bersangkutan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sedangkan butir-butir Pancasila diantaranya ada rasa syukur lah ya, buat bangsa Indonesia. Ya, khususnya di sini nelayan melaksanakan rasa syukur itu dengan budaya ini. Nah, sekarang saya kembali nih ke Pak Baharudin. Gimana nih Pak? Ini saya lihat ini selalu ramai Pak. Udah 2 tahun berturut-turut saya liput, ramai terus nih Pak. Ini kayak gimana nih Pak? Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih ramai lagi, lebih ketata lagi, lebih istilahnya saling berkoordinasi, gitu. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Memang sih kalau dilihat dari agama atau apa itu ada yang pro dan kontra. Itu kan udah pasti ya. Iya, itu tergantung masing-masing. Betul. Nah, bersamaan dengan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila itu pokoknya pas sekali. Sambil masyarakat itu mengingat asal kita dari mana, asalnya dari mana ya, asalnya dari mana, terus apa namanya, biar ke depan anak-anak kita biar tahu. Oh iya, Kita punya budaya. Kita punya budaya. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Itu. Karena apa? Negara lain juga belum tentu. Benar. Itu. Yang mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Amin. Bisa ditiru sama negara lain ya. Negara lain kalau bisa. Benar ya. Oke, makasih banyak nih Pak.